dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi minggu ini, kita beribadah, di mana minggu ketiga saat ini kita beribadah kembali dengan mengenai keadaan-keadaan kita saat ini. Saudara jemaat yang terkasih di rumah YHS Cibinong, kembali kita lagi beribadah bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan hari ini kita boleh bersyukur. Saya ingin berbicara tentang 7 jemaat. 7 jemaat ini saya berbicara di mana ke-7 jemaat adalah 7 suatu kitab nubuat. Menurut para sarjana apokaliptik atau penyingkapan ilahi, di situ di dalam 7 jemaat ini adalah merupakan 7 jemaat di mana ini suatu nubuatan daripada Tuhan juga. Dan kita tahu bahwa minggu kemarin kita sudah bicara tentang 7 materai, di mana Yesua sendiri adalah pemegang kunci dari materai itu, dan Yesua sendiri sudah membuka kitab-kitab itu. Dan selain daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa 7 materai itu di dalamnya juga ada perkembangan daripada 7 jemaat Tuhan, saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, yang terkasih, para saudara-saudara dimanapun berada, saya ingin membacakan satu firman Tuhan. Kita terambil dari jemaat yang ke-7, yaitu jemaat Laodikia. Dan kita akan bahas jemaat Laodikia, di mana jemaat itu adalah jemaat yang keadaannya saat ini berada, saudara. Ya, saya akan bacakan. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Haleluya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya saya sedang membahas ini di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 22, di mana adalah jemaat Laodikia, saudara. Tetapi sebenarnya bahwa jemaat yang mula-mula pertama, di mana Tuhan mengatakan memegang 7 bintang dan berjalan di atas kaki dia. Yesua sedang berjalan di atas jemaatnya, saudara. Dan dikatakan adalah jemaat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, dikatakan jemaat Wahyu pasalnya yang kedua, surat jemaat kepada Efesus itu adalah jemaat yang pertama. Ya, di mana apa yang terjadi di jemaat di Efesus, saudara? Di situ pertama semua pelayanan berkembang dan lain-lain sebagainya. Tetapi dikatakan apa? Kelemahan dari jemaat di Efesus yang pertama adalah meninggalkan kasih yang mula-mula, saudara. Ingat. Dan kedua,
Persoalan yang di Efesus ada ajaran-ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus itu adalah membedakan satu dengan yang lain dan meninggikan satu dengan yang lain. Itu yang terjadi di Efesus. Dan kedua, di Smyrna. Yang terjadi di Smyrna adalah apa? Di mana jemaat Tuhan kaya dengan fitnah. Ya, kaya dengan fitnah dan menganggap diri orang Yahudi. Tetapi sebaliknya disebut jemaat iblis. Dan kedua kasus yang kedua juga di Smyrna adalah di mana jemaat Tuhan sedang dicobai besar-besaran oleh pencobaan kuasa-kuasa si jahat, yaitu iblis. Ini yang terjadi kasus di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam dunia ini. Kemudian jemaat di Pergamus, saudara. Kita lihat semuanya jemaat di Pergamus adalah jemaat yang setia. Tetapi masih di dalam jemaat kesetiaan itu ada ajaran Bileam dan juga ajaran Nikolaus, saudara. Tuhan katakan bertobatlah. Nah, sekali lagi Tuhan, ini masalah terjadi juga di dalam Pergamus. Kemudian dia Tiatira. Tiatira adalah ada ajaran Isabel. Ajaran Isabel adalah ajaran sinkretisme. Masih sinkretisme. Masih sehingga apa? Tuhan katakan bertobatlah. Tetapi mereka tidak mau bertobat, mereka nyaman dengan hidup seperti itu. Nah, ini kasus yang ada di Tiatira sekarang. Kemudian di Sardis, ya, di Sardis juga mereka memiliki ajaran-ajaran yang baik, ya. Tetapi Sardis itu belum sempurna, boleh dikatakan belum sempurna, dan diperkirakan ini pada zaman ajaran reformasi, saudara. Tetapi belum sempurna. Nanti kemudian menyusul ada perkembangan berikutnya lagi, muncul ajaran Philadelphia, saudara. Ajaran Philadelphia ini adalah persaudaraan di mana orang taat, orang melayani Tuhan, duduk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain sehingga membentuk ajaran persaudaraan. Ini di Philadelphia. Jadi dari kronologis daripada ini semua, mulai dari Efesus sampai dengan Philadelphia itu ada perjalanan. Berhubung karena kitab ini adalah kitab nubuat, maka kita harus mencerna dengan nubuat daripada Tuhan itu sendiri, saudara. Baik, itu sedikit yang saya ulas daripada ringkasan daripada 7 surat. Dan kita masuk melangkah kepada surat yang ke-7, saudara. Apa yang terjadi kepada jemaat-jemaat yang di akhir zaman saat ini, saudara? Di mana kita lihat Philadelphia, di mana jemaat persaudaraan pertama, gerakan karismatik bertumbuh, gerakan di mana-mana, penyembahan di dalam roh, KKR luar biasa terjadi pada zamannya Philadelphia. Tidak ada yang membedakan, semua duduk satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati, bahkan semua pendeta pastor mesti duduk di hadapan Tuhan karena membentuk suatu jemaat persaudaraan, saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya jemaat Philadelphia sangat dikagumi dan dipuji oleh Tuhan, saudara. Inilah jemaat ini yang ini. Tetapi kemudian jemaat ini Philadelphia lama-kelamaan berkembang, membentuk lagi sesuatu. Akhirnya apa? Dari Philadelphia melahirkan jemaat Laodikia. Akhirnya apa? Di dalam gereja muncul lagi suatu jemaat Laodikia, saudara. Ingat, ini jemaatnya Tuhan. Jemaat yang terjadi di dalam dunia yang sudah dibuka oleh materai oleh Tuhan Yesua. Jadi kasus yang terjadi inilah yang terjadi. Jadi 7 roh yang melaporkan semua ini kepada Tuhan. Persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia, saudara. Jadi semua kasus. Jadi kita lihat apa yang terjadi di dalam jemaat yang ada akhir-akhir ini. Akhir-akhir yang sudah modern terbentuk jemaat di Laodikia. Lau itu artinya awam, Kia itu artinya orang awam. Artinya apa? Pelayanan yang sebenarnya masih awam, tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini, sehingga Tuhan berkata kepadanya, engkau kudapati suam-suam, dikatakan, inilah aku tahu segala pekerjaanmu, saudara. Amin. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Segala tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas, saudara. Kita disabelikan satu pilihan. Anda mau panas atau mau dingin, saudara yang dikasih Tuhan. Kita mesti memilih itu. Tetapi dikatakan di sini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat, di dalam kehidupan, di dalam gereja dimanapun berada. Kita boleh memenuhi gereja, kita boleh semua rajin beribadah, kita mempunyai daftar di gereja. Tapi persoalannya, apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan, datang ke gereja mencari Tuhan? Itulah sebabnya kita di sini dikatakan bahwa akhir daripada zaman ini, ya, jemaat yang ketujuh yang sedang ada di tengah-tengah dunia saat ini yang terjadi persoalan-persoalan masalah, maka ini semua mesti terjadi, saudara. Jemaat yang suam-suam, kita pastikan bahwa jemaat yang tidak betul-betul memberikan hatinya untuk Tuhan, di mana kakinya juga ada di dalam dunia ini. Dunia ini menyita banyak kehidupannya, sehingga apa, rohaninya pun juga suam-suam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini realita dan ini fakta yang kita hadapi. Kita harusnya sebagai hamba Tuhan tidak boleh bangga ketika melihat itu penuh, tetapi kita harus melihat apakah jemaat itu betul-betul sudah mendapat ajaran yang benar dan juga berkualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini banyak yang terjadi. Kalau kita memperhatikan secara rohani, maka yang terjadi ini terjadi banyak jemaat suam-suam kuku. Bahkan dikatakan lagi semua. Karena apa? Mereka bilang, mereka lihat dengan mata, mereka punya uang, mereka bisa belajar, mereka bisa membeli buku, mereka bisa melihat langsung dari YouTube dan lain sebagainya. Dan mereka katakan, aku juga bisa. Aku juga bisa seperti itu, saudara. Akhirnya apa yang dikatakan di sini? Jadi karena engkau berkata, jadi dia juga sudah harusnya menjadi awam, menyamaratakan dengan kehidupan rohani yang sudah ada. Akhirnya dia katakan apa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, banyak orang gak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang dalam kekurangan, tetapi selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Ketika ditanya apakah engkau ini sudah ada pertumbuhan, dia bilang, ya puji Tuhan, tapi sesungguhnya adalah kropos. Bahkan mengklaim dirinya, dikatakan apa yang berikutnya. Di zaman manusia, zaman sekarang, yang persoalan banyak terjadi, dikatakan bahkan dikatakan, engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena orang yang seperti ini, kalau diajar kadang-kala dia bilang, saya tahu. Kalau dikasih tahu, Bapak harus begini, iya, saya harus begitu, puji Tuhan, saya mau seperti itu. Dan orang yang seperti ini, Tuhan katakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau melarat dan malang, miskin dan buta, telanjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada banyak jemaat yang sedang menjerit sekarang. Tetapi karena semua menganggap diri bahwa saya bisa, saya ini, akhirnya pendetanya kurang menjangkau mereka. Kurang memberi, pendetanya kurang betul-betul memberi perhatian. Akhirnya apa? Kita hanya melihat jemaat datang ke gereja, kita hanya melihat jemaat datang dari luar, tetapi sesungguhnya rohaninya banyak yang keropos, saudara. Haleluya. Termasuk saya, termasuk kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi surat ini, jemaat di Laodikia bukan berbicara kepada siapa, tapi berbicara kepada kita semua. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Kita semua sedikit merasa bahwa kita bisa hebat. Kita merasa bahwa oh saya sudah pintar. Kita manusia seperti itu, saudara. Lebih condong selalu mengklaim dirinya bahwa dia hebat. Tidak ada manusia dirinya yang tidak pernah membanggakan kehidupannya secara lahiriah dari dalam. Diminta atau tidak diminta itu muncul otomatis, saudara. Oleh sebab itu kita mesti berawas-awas. Makanya Yesus bilang, pikulah salib. Kita harus menyangkal kehidupan kita supaya kita selalu ada mengoreksi diri. Jangan kita melihat di kelopak mata orang, tetapi di kelopak mata kita tidak lihat, saudara. Ini yang paling berbahaya buat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini selalu memberikan kita, jangan di jemaat di akhir zaman ini,
Jemaat selalu merasa bahwa saya kaya, saya bisa, saya mampu, saya kuat, saudara. Tetapi sesungguhnya bahwa apa? Ketika diterobos secara rohani, ketika dipandang secara rohani, bahwa rupanya dia adalah apa? Miskin, melarat, dan telanjang. Anda tahu, ada banyak orang menderita sengsara di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Mereka miskin suatu kebenaran firman Tuhan baru secara lahiriah dia boleh kelihatan hebat. Tetapi sesungguhnya miskin moral rohani kekristenan. Dan kalau didapati telanjang, maka orang itu sesungguhnya tidak beriman. Di alam roh, telanjang itu apa? Tuhan selalu bicara di dalam rohani. Makanya ketelanjangan yang dimaksud ini adalah telanjang di alam roh. Ketika saudara dan saya telanjang, maka iblis lebih gampang melemparkan segala bentuk penyakit kutuk dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita didapati telanjang, berarti iman kita dalam pemahaman rohani mulai merosot, bahkan tidak ada sama sekali, saudara. Itu yang ingin saya katakan, bahwa jemaat yang ada seperti itu banyak kita jumpai. Bahkan kita pun semua bisa seperti itu kalau kita tidak pernah mau mengoreksi diri, saudara. Kita hanya mempergunakan kesombongan pribadi kita dan tidak memperhatikan. Kita boleh menegur orang lain, kita boleh berkata dengan orang, oh begini, tetapi apakah kita sudah menyorot diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menasihati orang lain, saudara. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, maka oleh sebab itu kelihatan segala persoalan yang kekurangan kita. Maka di sini Tuhan berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan di dalam api, ya, di dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga memiliki pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, ya, ketelanjanganmu yang memalukan, ya, dan lagi minyak pelumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara yang dikasihi, ayat ini sekali lagi berkata, belilah emas daripada aku, saudara. Emas itu adalah suatu kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita dimurnikan. Selalu kita dimurnikan di dalam apa? Ketika mengikut Tuhan, sering kita selalu mengalami banyak pergumulan, penderitaan. Harusnya saudara dan saya di dalam pelayanan begitu banyak masalah yang kita hadapi. Sebenarnya Tuhan ingin memurnikan saudara dan saya seperti emas yang murni, sehingga kita muncul menjadi emas yang luar biasa di hadapan Yahweh Elohim kita, saudara. Itu yang Tuhan mau sesungguhnya, saudara. Ya, jadi jemaat Laodikia ini dikatakan, maka dikatakan sesudah itu, maka engkau mendapatkan pakaian. Pakaian adalah pakaian imanmu, kepercayaan saudara dan saya terhadap satu janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, di mana roh, jiwa, dan tubuh saudara taruh di atas satu kata janji, sehingga Anda boleh mendapatkan pakaian putih yang kudus dan murni di hadapan Yahweh Elohim kita, saudara. Dan selain daripada itu dikatakan, belilah juga minyak pelumas untuk matamu. Artinya apa? Berserahlah dengan merendahkan diri, biar Roh Kudus yang memperlihatkan kita, Roh Kudus yang membasuh kita sudah di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa apa? Melihat suatu kebenaran dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa dapat memahami dengan baik, saudara. Sehingga apa? Ketelanjangan kita tidak kelihatan, saudara. Belilah emas itu. Saudara dan saya mesti bayar mahal. Jangan menjadi orang Kristen menjadi murahan saja. Ketika orang berkata puji Tuhan, kita bilang puji Tuhan. Ketika orang berkata shalom, kita juga ikut-ikut. Ketika orang memakai jubah-jubahnya, kita juga ikut-ikut jubah-jubah. Tetapi sekali saya mau bilang, apakah rohani kita sudah sanggup untuk melakukan itu? Tuhan tidak melihat yang lahiriah, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat takaran rohani saudara dan saya. Ketika takaran rohani saudara dan saya memiliki suatu sebagai bukit Sion, akan melahirkan suatu pengajaran yang saudara bisa bagi kepada siapapun. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. Ada amin. Sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa dikatakan Tuhan apa? Barang siapa kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Ayat ini selalu berbicara di dalam diri
saya dan juga kepada saudara. Kalau saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara mengalami hal-hal yang ini luar biasa, berarti Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang mau memurnikan saudara dan saya. Kalau kita diajar, kita katakan terima kasih Tuhan. Saudara, oleh sebab itu ketika kita mau mendapatkan itu, kita perlu bertobat, saudara. Ketika kita bertobat, Tuhan katakan masuklah ke dalam hatiku. Maka Tuhan yang ada di luar mengetok pintu, dia katakan aku akan masuk mendapatkanmu, saudara. Aku akan memberi kamu penguatan. Aku akan memberikan kamu keteguhan hati. Aku akan memberikan kamu kemampuan untuk menjalani kehidupan saudara hingga sampai akhir ini. Dan ketika kita ambil sikap ini, saudara, maka kita berada di dalam sikap berkemenangan, saudara dan saya. Jadi belilah emas itu, saudara mesti bayar mahal. Waktu, kesempatan, uang ini berikan untuk Tuhan. Baca firman Tuhan sehingga Anda bisa mengerti. Anda tidak pernah membaca, maka Anda tidak pernah mengerti. Kita tidak akan pernah bisa mengerti, saudara. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan iman kita, maka iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi saya katakan di depan ini pada jemaat semua, bahwa mari kita kembali di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan ini ketika masalah materai yang dibuka, materai yang ketiga dan keempat terbuka, di mana persoalan-persoalan ekonomi terjadi, bahkan kutuk penyakit sampar juga sedang merajalela, saudara. Ini bagi banyak kita tidak mampu lagi berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini terlalu menguatkan hati dan pikiran kita, saudara. Sehingga kita gagal untuk masuk dalam dimensi imannya Tuhan. Sekali lagi, saudara, mari kita tunduk dengan merendahkan diri. Maka segala apapun itu, kutuk penyakit sampar akan melewati ambang pintu rumah saudara dan saya. Dan saudara dan saya otomatis ditudungi oleh darah Kristus yang sudah tercurah di Golgota, saudara. Sekali lagi saya katakan, mari kita raih itu. Kita raih di dalam Tuhan, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesaya 53:4, Yesua sudah melakukan pengorbanan luar biasa. Dia berkata, segala kutuk, penyakit dan sampar sudah saya bayar di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui nubuat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ini, apakah kita tidak menanggap itu, bahwa semuanya sudah diberikan kepada kita? Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang yang menikmati fasilitas yang Tuhan berikan, bahwa segala kutuk, penyakit dan kelemahan sudah dibayar, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. 1 Petrus 2:24, Matius 8:17 juga menegaskan seperti itu, bahwa kita sudah dibayar. Jangan takut, karena tudung darah Kristus ada di atas kepala saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan, belilah emas itu, saudara. Dan ketika kita memiliki itu, maka apa yang terjadi? Saudara tidak takut dengan masalah-masalah yang ada sekarang. Memang masalah ada sekarang itu tidak bisa hindari. Anda mau lari ke lubang tersebut pun, materai yang ketujuh ini, tetap Tuhan Yesua berjalan di atasnya, saudara. Dia katakan bahwa 7 kaki dia ini melambangkan 7 jembatan, saudara. Oleh sebab itu, luar biasa Tuhan sudah menyertai saudara dan saya pada saat ini. Lewat penyampaian ini, saudara, mari kita, ketika kita hadapi ini, saya melihat ada di televisi, saya melihat ada di informasi bagaimana keadaan dunia saat ini, bahwa kacau balau di mana-mana. Pemerintah juga, kita juga mesti berdoa buat pemerintah. Mereka bekerja keras untuk kita, mereka bekerja keras untuk rakyat, sehingga apa? Mereka bisa mampu melayani kita semua, saudara. Karena kita berdoa buat pemerintah kita, saudara, terutama buat Bapak Presiden Joko Widodo dan juga para menteri-menterinya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur saat ini bahwa Tuhan masih memberikan hikmat untuk tidak melakukan gegabah setiap langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Presiden, saudara, dan juga pemerintah saat ini. Terima kasih, saudara. Lewat ini semua saya memberitakan bahwa kita mesti setia di hadapan Tuhan saat ini. Jangan karena di balik kelemahan tiba-tiba kita ingin mencari, oh ada apa ini Tuhan?
Jangan ketika kita tidak mencari Tuhan, walaupun kita notabene adalah Kristen, tetapi tiba-tiba masyarakat kita mesti galau dan lain sebagainya. Memang itu harus terjadi, saudara. Itulah sebabnya selagi masih ada waktu, mari kita kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kesempatan kita di rumah, kesempatan kita baca firman Tuhan, kesempatan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan saat-saat ini, saudara. Ada banyak di sekeliling kita, Tuhan sudah janji 1.000 rempah, bahkan 10.000 engkau tidak akan kena, saudara. Itu janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Oleh sebab itu Tuhan, mari kita raih ini kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Di tengah-tengah pergumulan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jalanilah kehidupan ini. Berdoa lebih banyak. Kalau saudara dan saya taat di hadapan hadirat Tuhan, taat melakukan segala perintah-perintahnya, mau dunia ending, mau dunia apa yang terjadi, saudara tidak perlu takut. Saudara sudah mendapatkan bagiannya. Saudara mendapatkan mahkotanya daripada Yahweh Elohim kita. Oleh sebab itu, saudara, kesempatan inilah mari kita berbalik kepada Tuhan. Tidak ada lagi jalan lain. Jangan katakan bahwa saya orang hebat, saya bekerja, saya bisnis. Tidak ada lagi, saudara. Dan bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mengajarkan dengan baik sungguh-sungguh. Mari kita, kalau semua kita pelayan saling mengasihi, saling merangkul, tidak pandang bulu dari gereja mana, bahwa itulah dibutuhkan kerendahan hati bagi hamba-hamba Tuhan, saudara. Tinggalkan kepentingan itu untuk memiliki lebih besar, lebih banyak lagi. Sebagai seorang kita pelayan Tuhan, kita milikilah kesederhanaan yang luar biasa. Tidak usah kita menumpuk hal-hal yang lebih banyak supaya kita hebat dan lain sebagainya. Hebat di depan manusia belum tentu hebat di hadapan Yahweh Elohim kita, saudara. Oleh sebab itu kita selalu bersyukur. Mari kita ajarkan yang benar. Kita bekerjalah di bawah pemerintahannya Tuhan ini, kerajaan Elohim kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Tidak perlu lagi kita saling menyalahkan, dan kita saling bergandengan tangan satu sama lain, saling memperhatikan, dan betul-betul mari kita betul-betul mempertumbuhkan iman kita di akhir-akhir ini, sehingga kita tidak didapatinya telanjang, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mari kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Jemaat di rumah silakan berdoa sungguh-sungguh. Jemaat YHS Cipinang tetap semangat. Apapun yang terjadi, fokuskan hati sehingga imanmu tertuju kepada Yeshua HaMashiach. Demikianlah firman ini, saudara, dan saya mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, ya Yahweh Elohim kami. Kami sudah berbicara, menyampaikan satu nubuatan dan suatu kebenaran-Mu saat ini, Bapa. Karenanya biarlah firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, meneguhkan, menguatkan kami semua. Terpujilah Yahweh Elohim. Dan tak lupa kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajaran kementerian. Berkati, kuatkan mereka. Dan begitu juga rakyat dan bangsa kami. Biarlah kami saling bahu-membahu satu dengan yang lain, sehingga semua persoalan ini dapat ditangani. Memang kami hidup pada jalan ini, Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kami harus saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Dan tutup fokus kami, Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, jemaat yang di rumah atau dimanapun semua. Kami tolak rancangan kuasa kegelapan, rancangan-rancangan jahat, bahkan roh maut, penyakit, kutuk, sampar, intimidasi, transfer spirit, tipu muslihat iblis. Semuanya kami tolak dalam nama Yeshua HaMashiach. Tetapi darah-Mu yang kudus menudungi kami yang tercurah di Golgota. Dan kami boleh bersukacita mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.